Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2611 Kekuatan 2611 telah menembus. Saudari Bei Suang benar-benar telah diterima sebagai murid oleh Istana Naga. Di luar Istana Naga, gadis dinasti Dewa Kematian Gerbang Utara berdiri di luar dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Ya, aku harus menyusahkan Little Sun untuk memberitahu Kaisar bahwa aku akan berlatih di sini di Istana Naga di masa depan. Tanda seru. Bei Suang mengangguk dan berkata padanya. Dia kemudian melihat Kaisar dinasti Dewa Kematian Gerbang Utara di sampingnya. Setelah itu, dia melambai pada gadis itu dan memasuki Istana Naga. Gadis itu membuka mulutnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Nona Bei Suang benar-benar telah diterima sebagai murid oleh Kaisar Naga. Dengan sangat cepat, Kaisar Gerbang Utara menerima berita itu, wajahnya dipenuhi keterkejutan, setelah itu dia sedikit mengernyit. Menjadi murid Kaisar Naga itu baik untuk Gerbang Utara dinasti abadi kita, tapi bagaimana dengan Sekte Sungai Utara? Dia bergumam, wajahnya dipenuhi keraguan. Hanya beritahu Sekte Sungai Utara, Bei Suang tidak sepenting sebelumnya, mereka seharusnya tidak mengganggunya lagi. Seorang lelaki tua dari dinasti Kematian Gerbang Utara di samping berkata. Itu benar. Kaisar Gerbang Utara mengangguk. Bei Suang dikirim ke pihak mereka berarti Sekte Sungai Utara telah sepenuhnya menyerah padanya. Masalah Bei Suang diterima sebagai murid oleh Raja Naga tidak menarik banyak perhatian. Setelah pertempuran besar ini, Istana Naga juga tidak menonjolkan diri. Bintang Naga juga menjadi makmur. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Bintang Naga telah menjadi pusat sistem Bintang Selatan. Pada hari setengah bulan ini, Wang Xian membawa Huaer, Chaier, dan Xiao berlari. Kedatangan kedua gadis kecil itu membuat seluruh Istana Naga menjadi lebih hidup. Huaer dan Chaier menempel pada Wang Xian sepanjang hari. Ini mengejutkan wanita bintang kekaisaran dan membuatnya menyebut Wang Xian sebagai binatang buas. Dalam sistem Bintang Selatan, Istana Naga memiliki posisi absolut. Sumber daya yang diperoleh Istana Naga setiap hari juga sangat menakutkan. Setiap hari, Raja Abadi lahir di Istana Naga. Kekuatan Istana Naga juga meningkat pesat. Hati-hati saat masuk. Aotu, lebih baik kalian membela diri. Benih abis Raja Saleh level 8 yang abadi tidak semudah itu untuk dihadapi. Setahun kemudian, di abis, di sekitar puncak abis yang besar, Wang Xian memimpin sekelompok pembangkit tenaga Istana Naga ke depan puncak besar dan berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Ada total 42 pembangkit tenaga Raja Abadi level 7, termasuk Wang Xian sendiri. Istana Naga telah mengirimkan semua pembangkit tenaga listrik kali ini. Selain itu, 100 pembangkit tenaga Raja Abadi level 6 juga dikirim. 1,5 tahun kemudian, Wang Xian datang ke sini lagi. Kali ini, Wang Xian ingin menerobos puncak jurang yang sangat besar ini dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Setelah menghancurkan 6 kekuatan utama, Istana Naga memperoleh semua sumber daya mereka. Sumber daya mereka memungkinkan Istana Naga untuk menambahkan 11 pembangkit tenaga Raja Abadi level 7 dan 50 pembangkit tenaga Raja Abadi level 6. Sementara itu, Wang Xian juga memperoleh sumber daya dalam jumlah besar dari semua kerajaan abadi dan gudang harta karun dari 6 kekuatan utama. Sayang sekali sumber daya ini tidak cukup untuk meningkatkannya ke level 1. Namun, itu tidak jauh dari peningkatan. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan dan memasuki gunung besar. Dengan kekuatan Istana Naga, bahkan jika ada 4 keberadaan Raja tingkat 8 yang abadi di dalamnya, mereka akan mampu bersaing dengan mereka. Tentu saja, jika benar-benar ada 4 dari mereka, Istana Naga akan sulit menaklukkan tempat ini. Namun, menurut penyelidikannya terakhir kali, hanya ada 1 benih abadi King level 8 di dalamnya. Selama aku bisa menerobos di sini, buah pohon besar itu seharusnya bisa meningkatkan kekuatan tempurku ke level 8 yang tidak bisa mati, dan itu juga bisa menambahkan prajurit level 8 yang tidak bisa mati ke Istana Naga. Dia bergumam, matanya penuh dengan harapan. Weng. Di sampingnya, susunan langit mengeluarkan banyak kompas susunan dan melambaikannya di udara. Raja Naga, menurut pemindaian energi, hanya ada 1 level abadi 8, dan 15 level abadi 7.
Kata Tian Chen perlahan. Tidak buruk, Tian Chen tua, mengesankan. Di sampingnya, Mosa memberinya acungan jempol. Anak kecil, perlakukan orang tua dengan hormat, terutama jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Arai Langit berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Hehe, jika kamu mengandalkan senioritasmu, aku akan menghancurkanmu lain kali. Mosa tersenyum dan berkata sambil terkekeh. Baiklah, ayo masuk. Wang Xian tersenyum dan semua orang segera masuk dari pintu masuk gua di sekitar puncak. 15 level 7 dan 150 level 6 untuk menangani sisanya. Kami akan mengurus benih jurang level 8 dari Raja Abadi itu. Wang Xian berkata dengan tenang. Itu Raja Naga. Paling lama 5 menit, semuanya sudah selesai. Anggota Istana Naga berkata dengan percaya diri. Bas bas bas. Saat berikutnya, semua orang terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka mengunci satu benih jurang satu per satu. Di bawah magma di dasar laut, sekelompok benih abisal merasakan kedatangan pembangkit tenaga listrik Istana Naga. Mereka merasakan tekanan yang kuat dan segera keluar dari magma. Auman mengaum-mengaum. Bahkan spesies Raja Abis Abadi level 8 menunjukkan kepalanya dengan gelisah. Matanya yang dingin dan berwarna merah darah menatap Wang Xian dan yang lainnya. Membunuh. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Pada saat berikutnya, anggota Wang Xian berubah menjadi spesies naga yang kuat dan meraung. Wang Xian berubah menjadi naga dewa 7 warna. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang ke bawah dengan cakar naganya. Pada saat ini, kekuatan Istana Naga ditampilkan tanpa keraguan. Auman mengaum-mengaum. Benih jurang di bawah mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan. Membunuh. Dengan kekuatan Istana Naga, 10 anggota level 7 dapat bertarung melawan benih jurang Raja level 8 yang abadi. Saat ini, 25 anggota Raja level 7 yang abadi bertarung melawan benih jurang level 8. Spesies Naga Kekaisaran Aotu dan yang lainnya bertahan. Spesies Naga Panah Mu Zesen dan yang lainnya menyerang dari jauh. Spesies Naga Mengamuk Aokitian bertarung melawan Master Aoki dalam pertempuran jarak dekat. Spesies Ao Yaoton Dragon sedang menyerang. Di belakang, iblis-iblis 8 Master Ki mengganggu racun. Lumba-lumba mendukung. Bersama dengan spesies naga Starwood Ao Singmu dan spesies naga api langit-langit Ao Feng Huang. Dalam keadaan seperti itu, Istana Naga mampu menekan semua benih jurang dalam sekejap. Baiklah, bunuh. Ketika Wang Xian melihat situasi ini, senyuman muncul di wajahnya. Menurut situasi ini, selama 10 anggota Istana Naga bekerja sama dengan baik, mereka akan dapat membunuh semua benih jurang level 8 dalam waktu setengah jam, belum lagi 25. Bum bum bum. Pertempuran dahsyat itu berlangsung selama 4 menit. Benih Raja Abis Abadi level 8 dibunuh oleh Ao Yao, Mu Zesen dan yang lainnya, dan tubuhnya ditembus. Kekekeke, gampang sekali. Baki dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat benih Dewa Abadi King Abyss level 8 terbunuh. Mayat Dewa Raja Abyss Seed level 8 yang abadi ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang ke level 8 Dewa Raja yang abadi. Lihat sendiri, siapa yang akan menggunakannya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Raja Naga, aku menginginkannya. Saya akan menaikkannya terlebih dahulu. Junior, apakah Anda keberatan? Mata Tian Chen terbakar saat dia berbicara dengan segera. Memanfaatkan senioritasmu. Vian Iblis berkaki 8 dan yang lainnya berbicara, tetapi tidak ada yang keberatan. Bab 2612 kekuatan 2612 telah menembus, dan Abyss mengalami metamorfosis. Anggota lain dari Istana Naga secara alami tidak akan keberatan membiarkan susunan langit meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Belum lagi susunan langit adalah spesies naga khusus, itu sendiri adalah kaisar dewa yang kosong. Seorang Master Arai yang kuat akan lebih berguna dalam meningkatkan kekuatannya dibandingkan dengan anggota lain dari Istana Naga. Hanya dalam hal pertahanan, setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia akan diberikan waktu yang cukup untuk membuat pertahanan yang tidak dapat dipatahkan oleh lebih dari 10 orang dengan level yang sama. Tanda seru, haha. Setidaknya kalian para junior masuk akal. Ketika Tian Chen mendengar mereka mengatakan bahwa dia memanfaatkan senioritasnya, dia tersenyum dan mulai memanfaatkan senioritasnya. Tes, tidak heran Tian Chen dibunuh oleh seseorang. Jadi, kamu menyebalkan.
Baki mengejek dari samping. Aku sudah berevolusi menjadi dukun naga sekarang. Saya dapat dengan mudah membunuh orang-orang yang menyerang saya di masa depan. Ketika Tian Chen mendengar kata-katanya, dia berkata dengan ekspresi dingin. Haha, dalam beberapa tahun, kami akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang membunuhmu. Saat itu, Anda bisa pensiun. Kata Mosa sambil tersenyum. Tian Chen tersenyum dan tidak melanjutkan berbicara. Seperti yang dikatakan Mosa dan yang lainnya. Jika Istana Naga diberikan beberapa tahun lagi, Kaisar Surgawi akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak perlu bergerak. Sekelompok anak nakal yang tidak disukai di depannya ini akan bisa membalaskan dendamnya. Namun, dia akan membalaskan dendamnya. Baiklah, ayo turun dan lihat. Sekelompok benih abisal ini telah menjaga tempat ini. Ada juga banyak benih abisal yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk diisi. Buah di dalamnya pasti luar biasa. Saat Wang Xian berbicara, dia langsung terbang menuju dasar lava. Sekelompok anggota dari Istana Naga segera mengikuti dari kiri dan kanan. Setelah terbang turun selama beberapa menit, pohon raksasa di bawah muncul di hadapan mereka. Sebuah pohon yang hidup di lahar berakar di dasar seluruh gunung raksasa. Itu terlihat sangat besar. Menurut tebakan Wang Xian, seluruh pohon dewa setidaknya berukuran ratusan juta kilometer. Itu pasti benda raksasa. Di pohon raksasa itu, ada banyak buah merah cerah yang tumbuh. Buahnya berukuran 1 meter dan bertubuh besar. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan tiba di lokasi buah. Pohon bir api, pohon dewa tingkat 9 Raja Abadi. Saat dia mendekati pohon raksasa itu, notifikasi sistem memasuki pikiran Wang Xian, membuatnya sedikit terkejut. Immortal King level 9 pohon dewa. Pohon dewa tingkat ini dianggap sebagai objek dewa raksasa. Buah bir api, buah Raja Abadi level 6. Melihat buah di depannya, informasi tentang buah itu muncul di benaknya. Dia memindai sekelilingnya dengan mata naga 5 elemen yin yang. Matanya berbinar. Setidaknya ada 1000 buah. Banyak dari mereka belum sepenuhnya matang. Meski begitu, energi dari buah-buahan ini cukup bagiku untuk meningkatkan diriku. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang ke bawah. Raja Naga, pohon dewa ini telah sepenuhnya menyatu dengan gunung raksasa. Jika Anda ingin mengambil pohon dewa ini, saya khawatir Anda juga harus mengambil gunung raksasa. Ao Xingmu, yang tidak jauh, merasakan seluruh pohon dan berbicara. Apakah begitu? Wang Xian mengangkat alisnya dan mencapai posisi terendah. Lava ini diciptakan oleh pohon dewa ini. Itu hanya bisa bertahan hidup di lingkungan ini. Saya berkomunikasi dengannya sekarang. Begitu dia meninggalkan lingkungan ini, dia akan mengalami kerusakan besar. Ao Xingmu terus berbicara dengan Wang Xian. Oh, kalau begitu, ayo ambil seluruh puncak gunung. Wang Xian berbicara. Puncak gunung raksasa itu seperti seluruh planet. Jika mereka ingin mengambilnya, mereka juga bisa melakukannya. Raja Naga, kita dapat mengubah seluruh gunung menjadi mesin perang yang kuat, saya dapat mengatur susunan pertahanan dan serangan yang kuat di atasnya. Setelah saya meningkatkan, selama kita memiliki cukup batu dewa untuk bertahan melawan selusin prajurit level 8 yang abadi, itu tidak akan menjadi masalah. Arai langit mengukur seluruh gunung. Lubang-lubang itu sempurna untuk diserang, dan seluruh gunung itu sangat kokoh karena itu adalah satu dengan pohon bir api level 9 yang abadi. Dia pasti bisa mengubahnya menjadi mesin perang yang kuat. Itu sangat mungkin, Raja Naga, klan Palu Api kita juga bisa membangun mesin perang yang kuat di atasnya. Di samping, Duan Jinming dan pemimpin klan tua angkat bicara. Benih naga api emas adalah benih naga terkuat dalam seni tempa Istana Naga. Bahkan jika itu bukan yang terbaik di alam semesta, itu masih merupakan salah satu dari 5 eksistensi teratas. Mesin perang besar yang mereka tempa bisa dikatakan sebagai senjata surgawi berskala besar dan kuat. Tak perlu dikatakan, mereka sangat kuat. Mesin perang yang mengamuk di Void. Wang Xian mengangkat alisnya. Faktanya, Istana Naga adalah mesin perang yang kuat dari klan Naga Surgawi. Namun, kadang-kadang jelas tidak pantas untuk membawa Istana Naga ke pertempuran dalam kehampaan. Tidak buruk membuat mesin perang milik Istana Naga. Baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini ke susunan surga dan klan Firehammer. Wang Xian mengangguk. Kemudian,
Dia melihat ke arah anggota Istana Naga dan berkata, ayo kembali dengan gunung besar ini. Saat dia berbicara, dia segera terbang. Anggota Istana Naga mengikuti dari belakang. Mereka membawa puncak gunung yang sebesar bintang dan terbang menuju pintu keluar abis. Wang Xian dan yang lainnya membawa serta puncak gunung yang besar ini. Kecepatan mereka tidak banyak terpengaruh. 2 hari kemudian, mereka tiba di pintu masuk abis. Pintu masuknya cukup besar. Puncak gunung yang besar bisa dibawa keluar secara langsung. Mengaum. Ga. Jiji. Saat mereka mencapai pintu keluar, suara yang sangat mengejutkan datang dari abis. Hah! Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar suara itu. Mereka segera melihat ke dalam abis. Sungguh suara yang menakutkan. Beberapa anggota Istana Naga sedikit mengernyit. Mereka terkejut. Itu harus menjadi Raja Abadi level 9. Itu adalah gemuruh benih abadi King Abyss. Mata Heaven Array berkilat saat dia melihat ke dalam. Itu sangat jauh dari kita. Ayo pergi. Tidak perlu repot tentang itu. Wang Xian melirik dan tidak terlalu memperhatikannya. Semua orang membawa gunung besar dan terbang menuju arah sistem bintang selatan. Lebih dari 10 jam kemudian, Wang Xian dan yang lainnya membawa gunung besar itu ke sekitar bintang naga. Beberapa pembangkit tenaga listrik di Dragon Star tercengang ketika mereka melihat gunung raksasa yang dibawa oleh Istana Naga. Formasi langit, pergi dan tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Setelah itu, modifikasi gunung raksasa ini. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang langsung ke Istana Naga. Setelah sekian lama, kekuatannya akhirnya bisa ditingkatkan. Setelah itu, kekuatannya bisa dianggap sebagai penguasa di seluruh Imperial Starfield. Di Istana Kaisar Naga, buah birk api ditelan ke dalam perutnya. Energi naga Wang Xian meningkat pesat. Auman mengaum-mengaum. Ding, selamat atas peningkatanmu, kamu telah maju ke God King level 2 yang abadi. Bab 2613 Terobosan kekuatan, di bawah perubahan abis. Auman mengaum-mengaum. Di dalam Istana Raja Naga, raungan naga terdengar. Naga surgawi dengan ukuran tubuh 25.000 meter bercokol di dalamnya. Nama, Wang Xian. Tanda seru. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Immortal King Level 2, bentuk ketujuh transformasi naga surgawi. Asal, 4.414.344/100 Kemampuan supranatural, menguasai suku air, memerintah suku air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, bentuk naga surgawi. Kemampuan supernatural, menangkap jiwa, merasuki roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, 5 elemen penggilingan, negara naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Raja abadi tingkat 2. Wang Xian melihat atributnya sendiri, senyum di wajahnya. Immortal King level 2, kekuatan tempur Immortal King level 8, Wang Xian saat ini, rasakan lambaian tangannya, dapat menghancurkan bintang. He Xiao Xian, kamu telah dipromosikan. Lao Wang, kamu telah dipromosikan. Pada saat ini, merasakan gerakan di Istana Raja Naga, sekelompok gadis dan putra berwarna bunga masuk. Ketika Wang Xian melihat mereka masuk, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dengan orang luar seperti Empress Star, Wang Xian tidak akan mengungkapkan dirinya. Aku sudah menerobos. Wang Xian mengangguk pada mereka dan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah menerobos. Bukankah itu berarti Anda memiliki kekuatan Raja Abadi tingkat 8? Apakah Anda sama dengan senior dari Heaven Array? Apakah kamu jenis monster tua yang mati dan dilatih ulang dengan darah? Di samping, Kaisar Wanita Bintang memandang ke atas dan ke bawah ke arah Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sudah berapa lama? Ketika saya pertama kali bertemu orang ini, apakah kekuatannya di level 3 atau level 2? Sekarang, dia berada di level 8 dari level Raja Abadi. Dengan kekuatan ini, bahkan Istana Kekaisaran akan mampu mengendalikan suatu wilayah. Kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan orang lain, kakak. Wang Xian memandang di Xingnu dan mau tak mau menggodanya.
Anda, ekspresi di Xingnu berubah dan mengungkapkan ekspresi kesal. Dia telah berada di Istana Naga selama beberapa tahun dan tahu sedikit tentang Wang Xian dan yang lainnya. Meskipun dia tidak yakin berapa umur Wang Xian, dia tahu dari Tang Yingxuan dan yang lainnya bahwa dia jauh lebih muda darinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, ketika dia melihat kecepatan peningkatan yang mengerikan, dia terdiam lagi. Dia berbalik dan menatap Hua Ercier. Kedua gadis ini baru saja datang ke Istana Naga setahun yang lalu. Ketika mereka datang, mereka hanya berada di level 1 penguasa abadi. Sekarang, mereka sekuat dia. HMPH, kamu bahkan tidak memberiku buah. Dia melihat buah-buahan di singgasana naga dengan hasrat membara. Dia tahu bahwa setiap buah memiliki efek yang sangat menakutkan. Hehe, Wang Xian tersenyum dan tidak menjawab. Lagi pula, Nyonya Bintang Kekaisaran adalah anggota Istana Kekaisaran. Bahkan jika buah itu akan diberikan kepadanya, dia harus memiliki kekuatan seorang kaisar celestial sebelum dia dapat memberikannya kepadanya. Kalau tidak, jika Istana Kekaisaran menemukan efek dari buah yang menentang surga, itu mungkin menarik bencana. Ayo pergi dan rayakan. Saat Wang Xian berbicara, dia memimpin sekelompok gadis ke area hiburan Istana Naga. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan sejak peningkatan Wang Xian. Formasi surga, Jin Ming, bagaimana konstruksinya? Wang Xian datang ke suatu tempat tidak jauh dari langit berbintang Dragon Star. Dia melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi dan besar dan memasukinya sambil berkata sambil tersenyum. Raja Naga, ini hampir selesai. Itu akan selesai dalam beberapa hari. Formasi menjawab sambil mengatur formasi. Beberapa bulan yang lalu, setelah formasi menerobos, dia telah membangun mesin perang ini. Selama lebih dari 2 bulan, dia tidak berhenti. Saat dia membangun bintang naga, dia juga tidak menghabiskan banyak waktu. Dapat dikatakan bahwa setelah mesin perang dibangun, bahkan jika pertahanan bintang naga diaktifkan, benturan ringan dapat menghancurkan bintang naga. Raja Naga, kami hampir selesai membangun peralatan dewa perang skala besar di sini. Sebagian dari mereka dibuat khusus untuk anggota divisi panah mata surgawi untuk membuat platform panah. Di samping, Duan Jinming berkata sambil tersenyum. Butuh seluruh klan Palu Api 6 hingga 7.000 orang untuk membangun semua jenis mesin perang dalam 3 bulan. Dan platform panah disiapkan khusus untuk anggota divisi panah mata surgawi. Ketika anggota divisi panah mata surgawi berdiri di platform panah dan mengeluarkan panah mereka mampu menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Lagi pula, anak panah dari naga panah sangat menakutkan. Sangat bagus. Wang Xian melihat sekeliling dengan ekspresi puas di wajahnya. Mesin perang sangat menakutkan, terutama mesin perang yang diciptakan oleh formasi surga. Berbagai formasi yang ditata sudah cukup untuk mengejutkan orang. Namun, jika senjata itu dijalankan dengan kecepatan penuh, konsumsinya juga akan menakutkan. Menurut susunan langit, 1 hari membuka semua susunan akan membutuhkan 3 hari pendapatan Dragon Star. Jumlah batu dewa yang diperoleh Dragon Star dalam sehari adalah jumlah yang sangat besar. Saat ini, pendapatan 1 hari Dragon Star dapat meningkatkan kekuatan 2 hingga 3 petarung abadi di Istana Naga, bisa dibayangkan berapa biayanya. Tentu saja, konsumsi ini masih dalam batas toleransi Istana Naga. Jika mesin perang ini benar-benar beroperasi selama sehari, membunuh lawan saja sudah cukup untuk mengganti kerugian. Bahkan bisa meningkat beberapa ratus kali lipat. Ini juga alasan mengapa Wang Xian sangat menghargai mesin perang ini. Menguasai. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Setelah itu, sesosok terbang. Hah, Bei Suang, ada apa? Wang Xian melihat sosok yang terbang di atas dan bertanya. Sejak Bei Suang mengambilnya sebagai tuannya lebih dari setahun yang lalu, Wang Xian mengizinkannya untuk berkultivasi di Istana Naga. Dengan sumber daya yang cukup dan fondasinya yang kuat, kekuatannya telah meningkat ke level 4 King Realm Abadi hanya dalam waktu 1 tahun. Kekuatan ini tidak buruk. Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi di Pulau Iblis. Bei Suang terbang dan berkata dengan ekspresi buruk. Pulau Setan. Wang Xian menatapnya dengan ragu. Tuan, belum lama ini, abis meluas dengan gila-gilaan dan menelan ribuan planet. Semua orang di planet ini ditelan oleh benih abis. Sekarang, abis masih berkembang dengan kecepatan yang mengerikan.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam puluhan juta tahun terakhir. Semua kekuatan di Pulau Iblis bergabung untuk melawan benih jurang, tapi mereka masih menderita kerugian besar. Sekte Beicuan kami juga menderita kerugian besar. Sekarang, kami merekrut semua murid untuk membantu. Bei Suang menatapnya dan berkata, "Kamu ingin pergi?" Wang Xian menatapnya dan bertanya. Bei Suang sedikit diam dan berkata perlahan, "Meskipun Sekte Beicuan telah menyerah padaku, mereka memperlakukanku dengan baik. Saya ingin pergi dan membantu." "Hehe, jika kamu ingin pergi, silakan." Wang Xian tersenyum dan mengangguk padanya. Dia tidak berpikir bahwa ada yang salah dengan Bei Suang pergi ke sekte. Jika dia melihat sekte itu dalam bahaya dan tidak peduli sama sekali, dia harus mempertimbangkan karakter murid ini. "Itu Tuan. Jika sesuatu terjadi pada Bei Suang, dia mungkin tidak dapat membalas kebaikan Tuan." Bei Suang berkata dengan suara rendah dan bersujud kepada Wang Xian di tanah. Bab 2614-2614 Panjang Feng Cheng. Wang Xian menyaksikan Bei Suang pergi dan tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Dia harus memilih jalannya sendiri. Sangat merepotkan untuk menjadi seorang guru. Tanda seru. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Raja Naga. Saat ini, Perdana Menteri Gui terbang. Raja Naga, sesuatu yang besar telah terjadi di Pulau Iblis. Perdana Menteri Gui datang dan berkata langsung. "Biar ku lihat." Wang Xian berkata padanya. Konten AI dibagi berdasarkan wilayah. Dengan kata lain, selama Anda tidak mengaturnya sendiri, informasi yang dapat Anda lihat hanyalah situasi di sistem bintang selatan. Anda tidak akan dapat melihat apa yang terjadi di Pulau Iblis. Menurut beberapa laporan dari Pulau Iblis, abyss telah meluas dan banyak planet telah dimakan. Sejumlah besar spesies jurang telah menginvasi. Bahkan ada kelompok spesies jurang yang datang keluar jurang maut dan memburu manusia di langit berbintang. Dalam waktu singkat, abyss telah melahap 1/5 Pulau Iblis. Seluruh Pulau Iblis telah berperang. Menurut berita dari sisi lain, pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Raja Abadi dari Sekte Besar telah jatuh. Perdana Menteri Gui berkata dengan nada yang sedikit serius. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat informasi pada informasi tersebut. Sebuah pulau kecil di alam semesta benar-benar mengalami bencana seperti itu. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia melihat informasi di dalamnya. Di Pulau Iblis, semua kekuatan telah habis-habisan untuk melawan dan membunuh benih jurang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Bahkan seorang ahli terkemuka dari sekte besar telah jatuh. Orang bisa membayangkan betapa tragisnya itu. Menurut informasi tentang kecerdasan buatan, pasukan siap membangun formasi pertahanan skala besar untuk mencegah invasi benih abisal. Perdana Menteri Gui, kirim seseorang untuk memeriksanya. Wang Xian ragu sejenak sebelum menginstruksikan Perdana Menteri Gui. "Itu Raja Naga." Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Ekspansi dan invasi abyss tidak memengaruhi sistem bintang selatan bintang. Namun, benih abisal adalah sumber daya langka untuk Istana Naga. Jika Istana Naga bisa berburu benih abisal yang cukup, kekuatan Istana Naga akan sangat meningkat. Tentu saja, Wang Xian tidak akan mengambil risiko memimpin para ahli Istana Naga untuk memburu benih jurang. Bagaimanapun, bahkan pembangkit tenaga listrik Raja tingkat 9 abadi dari sekte besar bisa mati. Jika ada yang salah, mereka akan menderita kerugian besar. Perdana Menteri Gui segera mengirim setan aneh dan sisanya untuk menyelidiki situasi sementara Wang Xian melihat ke dalam gunung besar. Raja Naga, peralatan perang sudah selesai. 4 hari kemudian, kabar baik datang. Apakah sudah selesai? Tubuhnya bergerak dan langsung terbang menuju gunung besar. Di kehampaan yang jauh, sebuah gunung yang sangat besar berdiri di alam semesta. Di puncak gunung besar, ada naga surgawi yang berukuran puluhan ribu meter. Naga surgawi adalah warna emas yang mulia, seperti aslinya dan penuh keagungan. Naga surgawi membuka kepalanya dan membuat raungan naga. Itu memiliki cara yang mengesankan yang tampaknya mampu menguasai dunia. Raja Naga, kepala naga adalah tempat komandan berada. Dari sana, Anda dapat melihat segala sesuatu di sekitar Anda. Duan Jinming diperkenalkan dari samping. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang ke posisi kepala naga. Kemudian, dia masuk dari mulut naga. Itu terletak di bagian dalam gunung besar. Itu berisi kekuatan formasi yang menakutkan.
Semua jenis formasi berpotongan dan sangat kuat. Ada senjata dewa perang yang kuat ditempatkan di pintu masuk gua. Senjata terlemah ini bahkan bisa membunuh Raja Abadi level 1. Ada lebih dari 1000 senjata ini. Namun, konsumsi batu dewa sangat menakutkan ketika senjata ini menyerang pada saat bersamaan. Selain itu, ada 5000 platform panah lainnya. Setiap platform panah dapat mendukung anggota divisi panah mata surgawi. Mesin perang ini jauh lebih kuat daripada kapal perang Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Wang Xian tersenyum. Raja Naga, mesin perang ini belum memiliki nama. Tolong beri nama, Raja Naga. Kata Tian Chen sambil tersenyum dari samping. Sebut saja Dragon Peak. Ia menjelajah langit berbintang dan berdiri di atas 9 puncak. Wang Xian berkata langsung. Baiklah, kalau begitu sebut saja Dragon Peak. Tian Chen menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, sebuah jari besar muncul di luar puncak naga dan menuliskan kata-kata, Puncak Naga. Setiap kata bersinar dan bisa dilihat dari jauh. Biarkan anggota divisi panah mata surga dan istana naga membiasakan diri dengan puncak naga ini. Mungkin akan segera digunakan. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Tian Cheng dan yang lainnya mengangguk. Raja Naga, Ao Yao telah mengirimi kami pesan. Perdana Menteri Gui datang dan melapor ke Wang Xian. Pulau Iblis sangat tragis. Benua Abis yang Ao Yao dan Dragon King kunjungi terakhir kali telah dilahap oleh Abis. Semua kekuatan di Pulau Iblis berperang melawan spesies jurang. Ao Yao dan yang lainnya bahkan mendengar bahwa ada lebih dari selusin spesies jurang maut yang ingin menyerang Pulau Iblis dan memangsa manusia. Spesies jurang yang kuat ini memiliki spesies abis yang berada di puncak alam Raja Abadi. Jika mereka tidak berada di dunia luar dan pembangkit tenaga manusia dapat kembali ke kerajaan surgawi mereka dalam sekejap, saya khawatir Pulau Iblis tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Apakah itu serius? Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, ini adalah invasi jurang paling serius di Pulau Iblis dalam puluhan juta tahun terakhir. Namun, Raja Naga, Ao Yao menyarankan agar kami pergi ke Pulau Iblis. Banyak faksi memiliki rakyatnya sendiri dan planetnya sendiri perlu dipertahankan. Kami tidak membutuhkan mereka. Saat waktunya tiba, kita bisa fokus berburu benih jurang. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita bisa segera pergi. Ini adalah kesempatan untuk Istana Naga. Perdana Menteri Gui melanjutkan. Itu benar. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Biarkan aku pergi ke sana dan memeriksa situasinya dulu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Bahkan sekte besar harus melakukan perlawanan putus asa. Bahkan jika Istana Naga benar-benar ingin pergi, mereka harus siap sepenuhnya dan memahami situasinya. Masih sedikit berbahaya untuk bertindak sembarangan. Kalau begitu berhati-hatilah, Raja Naga. Kata Perdana Menteri Gui. Wang Xian mengangguk dan mengeluarkan AI-nya untuk mengirim pesan ke Bei Suang. Bei Suang telah pergi 4 hari yang lalu. Berdasarkan kecepatannya, dia seharusnya mencapai sekte Bei Chuan. Pesan guru. Saat ini, di aula planet di Pulau Iblis, Bei Suang sangat senang saat melihat pesan di AI. Di sekelilingnya, ada lebih dari 10.000 orang berkumpul, yang terlemah hanyalah Kaisar satu yang abadi. Kelompok itu berdiri di sana dengan wajah berat. Melihat isi informasinya, dia terkejut. Tuan akan datang. Dia bergumam, segera mengirim lokasi. Bei Suang, tuanmu akan datang. Seorang wanita di sampingnya mengangkat alisnya dan bertanya dengan kaget. Tuan berkata untuk datang, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bei Suang menggelengkan kepalanya. Kembalinya Bei Suang kali ini, dengan kekuatan level 4 yang abadi, mengejutkan seluruh sekte Bei Chuan. Setahun yang lalu, dia masih dewa-dewa puncak, untuk mencapai tingkat kematian 4 dalam setahun, apa artinya itu? Bab 2615 Master Bei Suang. Putri surgawi yang dulu telah kembali. Ketika Bei Suang datang ke sekte Bei Chuan, dia mendapat banyak perhatian. Semua orang di sekte Bei Chuan tahu bahwa alasan mengapa Bei Suang tidak dapat menerobos adalah karena dia tidak memiliki teknik kultivasi atau teknik hukum es yang substansial. Tanda seru. Setelah lebih dari 30.000 tahun, Putri Surgawi, yang mengejutkan seluruh medan bintang kekaisaran, dengan cepat jatuh.
Setelah cahaya meredup, dia tidak lagi dihargai oleh sekte tersebut. Jika bukan karena fakta bahwa Bei Suang telah membawa banyak kehormatan bagi sekte Beichuan, dia mungkin hanya akan menjadi murid biasa. Namun, kembalinya yang kuat ini, menembus ke Raja Kematian level 4 hanya dalam waktu 1 tahun sekali lagi mengejutkan sekte itu. Meskipun dia tidak mempesona seperti sebelumnya, dia telah menarik perhatian pemimpin sekte dan patriark. Bei Suang di masa lalu dikenal sebagai putri surgawi yang bisa memimpin sekte Beichuan mereka menjadi sekte besar. Sekarang dia kembali, kemungkinan ini masih ada. Namun, Pulau Iblis diserang dari abis, lusinan planet di dalam wilayah sekte Beichuan mereka telah dihancurkan oleh abis, dan seluruh sekte tersebut telah kehilangan lebih dari 100 kaisar abadi. Kembalinya Bei Suang tidak membuat mereka terlalu bersemangat. Bei Suang, keberuntunganmu sangat bagus, untuk benar-benar bertemu dengan seorang pejuang yang memahami hukum es di sistem bintang selatan. Wanita di samping mendesah pelan. Setelah puluhan ribu tahun debu yang berterbangan, Bei Suang telah mengalami pasang surut yang sangat besar, untungnya kali ini keberuntungannya lebih baik. Tuan sangat baik padaku. Bei Suang juga mengungkapkan senyum tipis. Bei Suang, kepulanganmu kali ini telah menyebabkan seluruh Pulau Iblis berada dalam bahaya. Sekte tidak dapat lagi mengizinkan Anda untuk berkultivasi dengan damai. Benih jurang ini adalah kompensasi sekte untukmu. Sulit bagimu selama 30.000 tahun terakhir. Pada saat ini, beberapa tetua berjalan keluar dari aula besar. Mereka memandang Bei Suang dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Master Sekte. Lagi pula, aku masih murid Sekte Beichuan. Sekte Beichuan telah memperlakukanku dengan baik. Bei Suang melihat beberapa pakar puncak sekte masuk dan membungkuk sedikit. Haha, bagus, bagus. Sekte Beichuan saya sangat bersyukur memiliki murid seperti Anda. Pemimpin para tetua tersenyum puas. Bei Suang tidak perlu datang kali ini, tapi dia masih bergegas meski dalam bahaya. Para ahli dari Sekte Beichuan sangat senang. Murid seperti ini adalah murid sejati dari Sekte Beichuan. Baiklah, kumpulkan semua murid. Sekarang waktunya bertarung melawan abis. Aku tidak tahu berapa banyak murid yang akan mati dalam pertempuran ini, tapi kita harus bertarung dalam pertempuran ini. Kami akan membentuk garis pertempuran dengan dinasti Dewa Kuno dan kelompok Dragon Python untuk mempertahankan garis utara Pulau Iblis. Bei Suang baru saja tiba. Saya tidak terlalu yakin tentang hal itu. Pergi dan lihat sendiri. Di Istana Naga, Wang Xian bergumam saat melihat pesan yang dikirimkan Bei Suang padanya. Ao Jian, bawa seseorang bersamaku ke Pulau Iblis. Wang Xian membawa Ao Jian dan terbang langsung ke arah Pulau Iblis. Mu Zesen, bawa anggota divisi panah mata surga ke puncak naga untuk berlatih. Setelah Wang Xian pergi, Perdana Menteri Gui menginstruksikan anggota divisi panah mata surga. Perdana Menteri Gui tahu bahwa Istana Naga kemungkinan besar akan masuk ke area Pulau Iblis. Dengan terobosan dalam kekuatannya, kecepatan Wang Xian meningkat pesat. Sekarang, dia bisa terbang di celah kosong. Kecepatan di celah kosong sebanding dengan teleportasi. Yang terpenting, tidak ada bahaya terbang di celah kosong. Bersama Ao Jian dan penjaga naga lainnya, Wang Xian terbang di langit berbintang. Pada saat ini, ribuan bintang berbaris di sisi utara Pulau Iblis. Sekilas itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di depan ribuan bintang ini ada jurang yang lebih dalam dan lebih menakutkan daripada kehampaan di sekitarnya. Itu benar-benar berbeda dari langit berbintang di kiri, kanan, dan belakang. Tidak ada cahaya sama sekali di sana. Raungan sesekali yang datang dari dalam membuat jantung berdebar. Ini karena ribuan bintang berbaris berturut-turut, dan itu juga dikenal sebagai garis utara. Garis utara milik daerah yang subur di Pulau Iblis. Karena ribuan planet kehidupan berbaris berdampingan, tidak terlalu jauh untuk membentuk lingkaran bisnis besar. Setengah dari planet di garis utara dikendalikan oleh sekte agama besar bulan lalu, dan di antaranya dikendalikan oleh sekte Beichuan, dinasti Dewa Kuno, dan kelompok Naga Piton. Sekarang abis telah menelan 1/5 dari wilayah Pulau Iblis, itu benar-benar memasuki kedalaman langit berbintang di mana Pulau Iblis dulu berada. Melihat mereka telah tiba di front utara, semua faksi tidak bisa lagi mundur. Mereka harus menghentikan abis untuk terus berkembang. Dan jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus membunuh benih jurang di dalam pintu masuk.
Ekspansi abis didorong oleh benih abisal. Selama mereka membunuh dan menghancurkannya, abis akan bisa berhenti berkembang. Menurut penyelidikan kami, benih abisal dari kedalaman jurang telah menyerbu ke arah kami. Mereka ingin terus memperluas jurang. Semuanya, bersiaplah. Saat waktunya tiba, kita akan masuk ke abis dan memburu mereka. Di sebuah planet di garis utara, seorang tetua dari Sekte Beichuan mengingatkan para ahli di sekitarnya. Ini tetua Gong. Kelompok itu segera mengangguk. Di mana Beisuang? Penatua Gong mengangguk, tatapannya menyapu sekeliling, bertanya dengan rasa ingin tahu. Elder Gong, Junior Beisuang meningkatkan kekuatannya, dia bilang dia akan segera mencapai level 5 yang abadi. Seorang wanita tersenyum dan berkata, "Oh, benar-benar." Penatua Gong sedikit terkejut. Lebih tua. Pada saat ini, Beisuang dengan cepat terbang dari belakang. Mata Penatua Gong berbinar. Beisuang, kamu sudah menerobos. Merasakan cahaya yang lebih misterius di tubuh Beisuang, dia mau tidak mau bertanya. Ya Penatua Gong, saya telah menerobos. Beisuang mengangguk, ini semua berkat pemimpin dan yang lainnya memberi saya kristal hukum. Kamu pantas mendapatkannya, sepertinya putri surgawi klan Beichuan kita telah kembali. Penatua Gong berkata dengan gembira. Tuan berkata bahwa saya memiliki fondasi yang dalam, mudah untuk mencapai level 5 yang tidak dapat mati, peningkatan berikutnya akan memakan waktu. Beisuang juga berkata dengan gembira. Ya, fondasimu terlalu dalam, namun peningkatan berikutnya mungkin akan sangat cepat, tuanmu telah mengambil harta karun kali ini. Penatua Gong berkata dengan lembut. Menurutnya, Raja Naga yang mengambil Beisuang sebagai muridnya benar-benar beruntung. Dia memiliki seperangkat teknik kultivasi Beisuang dan bertemu dengan Beisuang. Masa depannya tidak terbatas. Sebagai tuannya, dia tentu saja akan mendapat banyak manfaat. Tuan, dia, Penatua, benih jurang di abis telah memasuki jangkauan. Beisuang ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, seorang ahli parubaya segera terbang untuk melapor. Apakah mereka di sini? Semua murid dari Sekte Beichuan, berangkat. Tatapan Penatua Gong terfokus saat dia segera berteriak. Berangkat, bunuh. Di sekitarnya, jutaan murid yang kuat tidak ragu sama sekali karena mereka langsung memasuki jurang di depan mereka. Beisuang juga sedikit menggerakkan telapak tangannya, dan cakar es muncul di tangannya. Embun beku putih menutupi seluruh tubuh, menyebabkannya menjadi seperti jenderal iblis rambut putih, langsung masuk ke dalam jurang. Bab 2616 Dewi Es. Bunuh, bunuh, bunuh. Di depan garis utara, jutaan prajurit bergegas keluar dari planet dan terbang ke abis. Ribuan planet dan miliaran prajurit menyerbu ke abis. Tanda seru. Sekte Beichuan sangat kuat, dengan lebih dari 10.000 kaisar abadi. Kelompok Piton Naga dinasti Dewa Kuno tidak lebih lemah dari Sekte Beichuan. Adapun sekte besar bulan lalu, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan, tak terduga. Di antara mereka, ada lusinan kekuatan yang lebih kecil, mereka juga menduduki beberapa planet di utara, pertempuran sekarang melibatkan semua kekuatan. Beisuang, hati-hati. Bergegas ke abis, tetua Gong memberi Beisuang satu pengingat. Putri surgawi telah kembali sekali lagi, dia pasti akan menerima perawatan. Jangan khawatir, Penatua Gong. Beisuang tersenyum. Tangannya yang seputih salju tertutup embun beku, dan kukunya terlihat sepanjang setengah meter. Beisuang, bukankah kamu pandai menggunakan pedang? Seorang wanita di sampingnya menatapnya dan bertanya. Aku lebih baik menggunakan cakarku sekarang. Beisuang menatap lurus ke depan dan berkata tanpa berkedip. Di depan mereka, benih abisal yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Mereka juga berbaris berjajar. Di depan mereka, banyak benih abisal yang kuat meraung. Aura menakutkan datang ke arah mereka. Bum bum bum. Bang bang bang. Pada saat ini, sudah terdengar suara ledakan dari sekitar. Orang bisa melihat peluru artileri teknologi yang mengerikan membombardir ke arah depan. Peluru artileri langsung menempuh jarak ratusan juta kilometer dan mendarat di depan benih abisal. Semua jenis senjata teknologi melepaskan serangan putaran pertama mereka. Melolong. Di depan, benih jurang yang tak terhitung jumlahnya meraung, suaranya mengguncang langit. Para prajurit di bawah Dewa Kaisar mengertakkan gigi,
wajah mereka menunjukkan ekspresi biadab. Di sini, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, satu saat kecerobohan dan seseorang bisa mati. Kunci ke Dewa Kaisar Abis Sith yang abadi, bunuh. Bei Suang, serang benih jurang maut level 4 yang tidak mati. Penatua Gong memerintahkan, menjaga Bei Suang. Jangan khawatir tetua, aku akan baik-baik saja. Tatapan Bei Suang dingin, seluruh tubuhnya perlahan tertutup es, di belakangnya, sepasang sayap es muncul. Membunuh. Ketika mereka mencapai jangkauan serangan, semua kaisar abadi meraung dan menyerang. Melolong-melolong, Bei Suang terbang, menatap benih jurang level 5 yang abadi, rambut es pendeknya berkibar. Bei Suang, serahkan ini padaku. Di sampingnya, seorang wanita berkata kepada Bei Suang. Tetua sekte memerintahkan agar masa depan Bei Suang tidak terbatas, jika dia menemui bahaya, dia harus pergi pertama. Sekarang dia bertarung dengan benih jurang maut level 5 yang abadi, wanita di sampingnya mengerutkan kening dan segera berkata. Kakak senior, tidak perlu, aku akan mengurusnya. Mata Bei Suang bersinar dengan dingin. Cakar beku, air mata naga. Kecepatannya tidak melambat tetapi malah meningkat, bergegas. Cakarnya langsung tumbuh 10.000 kali lebih besar, hampir seperti cakar naga. Frostclaw mendarat di unding level 5 Sith, langsung menutupinya. Melolong-melolong, mata benih itu bersinar dengan ganas, memuntahkan kabut hitam dari mulutnya, menuju ke Frostclaw. Peng-peng. Namun di saat berikutnya, cakar es menembus kabut hitam dan mendarat di tubuh biji jurang. Melolong-melolong, benih abisal mengungkapkan jejak ketakutan. Prajurit manusia memilih prajurit benih abisal secara alami akan memilih manusia juga. Dari perspektif benih jurang maut level 5 yang abadi ini, manusia beku di depannya pasti bisa menghadapinya. Namun, yang tidak diharapkannya adalah Frostclaw langsung mendarat di tubuhnya. Kakak, tubuhnya perlahan terbelah, petarung abadi level 5 langsung membunuhnya. Apa? Bei Suang tampaknya baru saja menembus ke level 5 dan dia bisa langsung membunuh petarung abadi level 5. Di sekitar, beberapa prajurit dari sekte yang memperhatikan embun beku terkejut saat melihat pemandangan ini. Melolong-melolong. Pada saat ini, spesies jurang level 6 yang tidak mati melihat dirinya sendiri terbunuh, ia melolong dan menyerang. Bei Suang, hati-hati. Wanita di samping segera memperingatkan. Kesedihan Frost Dragon, Frost Explosion. Bei Suang melihat spesies jurang maut level 6 yang menyerang, tidak ada rasa takut di matanya. Cakar esnya mencakar, sebelum mencapai spesies jurang level 6, itu meledak. Bunga es yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga es yang gemilang, mendarat di benih level 6 Dewa Raja yang abadi. Peng peng peng. Suara ledakan bergema, melolong. Saat berikutnya, ada jeritan, benih tingkat Dewa Raja level 6 yang abadi. Instan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bei Suang sangat kuat, benih level 6 Dewa Raja abadi instan. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia baru saja mencapai level 5 yang abadi dan langsung membunuh benih jurang level 6, kekuatan macam apa ini? Ini adalah teknik pertarungan Frost Dragon yang guru ajarkan padaku. Sangat kuat. Hati Bei Suang sedikit terguncang. Setelah Bei Suang menjadi Master Wang Xian, dia telah mengajarinya teknik pelatihan Frost Dragon. Meskipun dia tidak memiliki tubuh Dewa Naga, dia memiliki tubuh es asli. Tubuh Frost, bersama dengan teknik pertempuran dari Frost Dragon God, dapat memungkinkan Bei Suang untuk bertarung di level 2 lebih tinggi. Orang harus tahu bahwa Frost Dragon God adalah eksistensi yang kuat yang bisa melawan level 4 lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia bisa langsung membunuh benih jurang level 6 yang abadi. Apakah ini kekuatanku saat ini? Dia bergumam, sayap es di belakangnya mengepak. Hua 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 hua. Dalam sekejap, panah es yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke depan. Cahaya naga beku. Dia berteriak pelan, setiap panah es seperti miniatur naga es, menembus benih jurang maut level 7. Au. Pu. Dalam sekejap, lebih dari 100 benih jurang maut level 7 terbunuh. Sangat kuat. Pada saat ini, Penatua Gong yang bertarung melawan benih jurang level 7 yang abadi melihat ke atas, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan mengerikan ini tidak lebih lemah dari miliknya. Dia adalah sesepuh dari Sekte Beicuan,
salah satu dari 30 orang terkuat di bawah pemimpin sekte. Namun, kekuatan Bei Suang tidak lebih lemah darinya. Apa artinya ini? Bei Suang, yang berusia kurang dari 40.000 tahun, memiliki kekuatan Raja Dewa tingkat 7 yang abadi, dengan potensi seorang kaisar. Di masa depan, dia bisa memimpin sekte Bei Chuan dan menjadi sekte Bei Chuan. Penatua Gong, kita berdua akan bekerja sama untuk membunuhnya. Hanya ada satu benih jurang maut Raja tingkat 7 yang abadi di posisi mereka. Bei Suang menyapu pandangannya dan menyerang. Baiklah, Xiao Suang, ayo bunuh. Penatua Gong sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah, berteriak dengan penuh semangat. Itu Bei Suang, kekuatannya. Itu senior Bei Suang. Orang yang pernah menindas seluruh sekte dan bahkan pengadilan kaisar. Dia kembali. Satu langkah untuk menghancurkan lebih dari 100 benih jurang level 7 yang abadi. Ini adalah Dewi Es. Bab 2617 di bawah 2617 Frost Goddess. Bunuh. Melolong. Di dalam jurang yang luas, banyak orang bertarung, sejauh mata memandang. Tanda seru. Ribuan planet di utara, lebih dari 10 miliar pembudidaya menjaga pintu masuk abis, mencegah abis berkembang. Di depan planet sekte Bei Chuan, Bei Suang dan Penatua Gong menekan benih jurang maut level 7 yang abadi dan bertarung. Dibandingkan dengan tempat lain, tekanan di sini jauh lebih sedikit. Langkah pertama Bei Suang telah membunuh lebih dari 100 spesies jurang maut, mengurangi banyak tekanan di pihak mereka. Penatua Gong, saya akan membekukannya, bunuh. 5 menit kemudian, Bei Suang dengan dingin melirik es yang dia buat di luar angkasa dan berkata kepada Penatua Gong. Baiklah, mata Penatua Gong berbinar, langsung berteriak. Kristal es, padatkan. Bei Suang melambaikan cakar esnya dan kristal es di sekitarnya segera memadat. Pada saat berikutnya, kristal es yang tak terhitung jumlahnya langsung terkondensasi menjadi satu, benih jurang tingkat 7 yang tidak mati di tengah panik, cakarnya menyerang kristal es. Namun, kristal es di udara jelas disiapkan oleh Bei Suang. Kristal es berkumpul bersama dan langsung membekukan benih. Menyerang. Dia segera berteriak pada Penatua Gong. Penatua Gong mengerti dan menikam pedang panjangnya. Huala, dimanapun pedang panjang itu menyentuh, benih beku itu otomatis tersebar. Benih jurang yang membeku melebarkan matanya dipenuhi ketakutan. Hahaha, bagus. Pedang panjang Penatua Gong menembus benih jurang. Energi di dalam pedang panjang itu bergerak, menghilangkan kekuatan hidup benih jurang itu. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Xiao Suang, ayo pergi, kita akan membantu yang lain. Setelah merawat Dewa Abadi Raja level 7, mata Tua Gong dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengamati sekelilingnya, melihat bahwa tidak ada masalah, dia segera terbang ke samping. Sekte Bei Chuan menempati hampir 80 planet di utara. Semua prajurit dan murid sekte menjaga 80 planet ini. Benih jurang di sini bukan lagi ancaman, tapi tempat lain masih bertarung. Baiklah, Bei Suang mengangguk, tubuhnya bergerak, dia dengan cepat terbang ke belakang. Penatua Gong, apakah kalian menghabisi mereka begitu cepat? Hahaha, akan kutunjukkan betapa kuatnya Xiao Suang. Ayo lakukan. Penatua Gong dan Bei Suang terbang mendekat. Penatua di sana melihat ke atas dan berkata dengan gembira. Penatua Gong dan Bei Suang tidak ragu sama sekali dan menyerbu. Kekuatan Bei Suang, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah itu senior Bei Suang? Bagaimana dia bisa begitu kuat, hampir sama dengan Penatua? Ini adalah kekuatan senior Bei Suang kita. Sangat cepat, ketika Bei Suang menyerang, keterkejutan muncul di wajah mereka. Bei Suang bahkan belum berusia 40.000 tahun, pada usia ini, di antara yang abadi, itu setara dengan usia 100 tahun yang hidup selama 2 hingga 3 tahun. Untuk memiliki kekuatan pertempuran level 7 yang abadi di usia yang begitu muda, bahkan di seluruh dunia besar yang gemilang, dia adalah eksistensi yang luar biasa. Pertempuran berlanjut, dan kekuatan Bei Suang mengguncang seluruh sekte Bei Chuan. Kekuatannya terlalu kuat. Terutama cakar es, itu kuat dan agung, penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Para petinggi terkejut, para murid terkejut. Nama Dewi Es juga mendarat di tubuh Bei Suang.
Wajah aslinya yang indah, rambut pendek yang gagah berani, dan sosoknya yang cantik, ditambah dengan embun beku yang menutupi pakaiannya, benar-benar membuatnya tampak seperti seorang dewi. Pertempuran ini berlangsung selama 3 jam penuh. 3 jam kemudian, sebuah perintah datang dari pusat garis utara, dan semua orang segera mundur. Ada banyak benih jurang, jauh lebih kuat dari 4 faksi sekte Beichuan. Tapi mereka tidak perlu membunuh semua benih jurang, selama mereka tidak bisa membuat jurang itu meluas. Dalam 3 jam pertempuran, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sekte Beichuan, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi, telah kehilangan lebih dari 20. Namun, beberapa orang meninggal, tetapi ada juga pembangkit tenaga listrik dan murid yang bangkit. Yang paling mempesona adalah Bei Suang. Putri surgawi yang pernah menindas pengadilan Kekaisaran Katedral Agung telah kembali. Dia telah membunuh lebih dari 100 benih jurang maut tingkat Raja yang abadi, 2 gerakan telah membunuh 5 benih jurang maut tingkat 5 level 5 dan 6 Raja yang abadi, bersama dengan sekelompok tetua yang membunuh 5 benih jurang maut tingkat Raja yang abadi level 7, mengejutkan semua orang. Prajurit Raja Abadi level 7 yang bahkan belum hidup 40.000 tahun, Putri Surgawi yang telah kembali. Setelah pertempuran ini, nama Bei Suang langsung menyebar ke seluruh garis utara, dan di Ai, berita kembalinya Putri Surgawi menyebabkan banyak orang mendidih. Lagi pula, Bei Suang sama mempesonanya dengan meteor di seluruh bidang bintang kaisar saat itu, semua orang dari zaman itu tahu keberadaannya. Dan sekarang dia muncul sekali lagi, menggunakan kekuatan level 7 yang abadi untuk mengejutkan semua orang. Suang ambil kristal biji jurang ini dan kembangkan, jangan takut menyia-nyiakannya. Di planet yang dijaga tetua Bei Suang Gong, pemimpin sekte Beichuan tersenyum ketika dia menyerahkan 10 kristal benih jurang level 7 yang abadi kepadanya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Terima kasih pemimpin sekte, saya akan mencoba yang terbaik untuk naik level ke level 6 yang abadi. Bei Suang tidak menolak, dia tersenyum saat mengambilnya. Dengan kristal biji jurang, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat. Haha, bagus, bagus. Pemimpin sekte Beichuan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Beberapa leluhur di sampingnya juga tersenyum. Selama Bei Suang memiliki kekuatan tempur raja tingkat 9 yang abadi, sekte Beichuan mereka akan menjadi sekte Beichuan. Dalam 2 hari berikutnya, pertempuran lain pecah. Bei Suang menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membuat reputasinya menyebar jauh dan luas. Pada kecerdasan buatan Pulau Iblis, evaluasi Dewi Es semakin tinggi. Itu tepat di depan kita. Pada saat ini, di depan planet-planet di garis utara, Wang Xian melihat ke depan dengan mata berbinar. Jurang di sini benar-benar menakutkan. Melihat sisi kanan planet, mata Wang Xian menunjukkan sedikit keterkejutan. Pintu masuk jurang di sini tidak bisa lagi disebut pintu masuk. Itu terlalu besar. Jika habis diperluas lagi, itu akan mampu melahap ribuan planet kehidupan. Orang tidak bisa melihat ujungnya. Di jurang, banyak benih jurang terlihat terbang di dalamnya. Mata mereka dengan rakus menatap dunia di sisi mereka. Guru ada di sini. Pada saat ini, di sebuah istana di sebuah planet, Ai di lengan Frost Utara, yang menyerap kristal biji abisal, bergetar. Melihat informasi tuannya, senyum muncul di wajahnya. Dia segera keluar. Menguasai. Dia terbang keluar dari garis utara dan segera, dia melihat sosok yang dikenalnya. Wajahnya bersinar dan dia segera terbang ke Sout. Ya, Wang Xian melihat Bei Suang dan tersenyum. Tidak buruk, kekuatanmu telah meningkat ke level lain. Bab 2618 menggunakan pertempuran untuk menyuburkan pertempuran. Itu semua karena teknik kultivasimu, Tuan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menerobos begitu cepat. Bei Suang datang ke sisi Wang Xian dengan hormat dan berkata, bakatmu tidak buruk. Tanda seru tanda seru. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan lemah dan melihat ke jurang di sebelah kanan. Bagaimana situasi di abis sekarang? Tuan, ada sejumlah besar benih jurang di abis yang ingin memperluas abis dan menghabiskan waktu di pihak kita. Pasukan kami melawan. Ada 3 pertempuran dalam beberapa hari terakhir. Untungnya, belum ada benih jurang yang kuat yang muncul. Bei Suang segera menjawab, berapa banyak pasukan yang menjaga tempat ini? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke bintang-bintang dan terus bertanya. Ada banyak kekuatan. Ada 4 di antaranya yang relatif kuat.
Salah satunya berada di level sekte besar. Guru, ikuti saya. Aku akan membawamu ke bintang yang aku jaga. Kata Bei Suang sambil tersenyum. Dia memimpin Wang Xian menuju lokasi di depan mereka. Penatua Suang. Penatua Bei Suang. Ketika Bei Suang membawa Wang Xian dan yang lainnya ke planet ini, beberapa dari mereka memperhatikannya dan menyapanya dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Ya, Bei Suang mengangguk ringan pada sekelompok murid. Sejak dia menunjukkan kekuatan tempur Raja Abadi level 7, dia telah menjadi sesepuh dari Sekte Bei Chuan. Penatua termuda, siapa pemuda yang mengikuti Bei Suang? Bisakah dia menjadi pacar tetua Bei Suang? Itu mungkin. Lagi pula, tetua Bei Suang tidak muda. Namun, itu tidak benar. Saya belum pernah mendengar tetua Bei Suang punya pacar. Aku tidak ingin Dewi Frost kita punya pacar. Melihat Bei Suang dan yang lainnya pergi, beberapa murid berbisik di antara mereka sendiri. Tuan, silakan duduk. Bei Suang membawa Wang Xian ke ruang belajar dan menuangkan secangkir teh untuknya. Lalu, dia berkata dengan hormat. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Bei Suang, apakah kamu memiliki informasi tentang jurang di Pulau Iblis? Biarkan aku melihatnya. Tuan, saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Bei Suang segera berkata, baiklah. Wang Xian mengangguk. Kemudian, dia membuka ainya untuk melihat situasi di Pulau Iblis. Bei Suang segera keluar dan memerintahkan muridnya untuk memeriksa situasi di Pulau Iblis dan Abis. Berapa banyak orang yang diterima tetua Bei Suang? Tidak jauh dari istana, Penatua Gong penasaran ketika mendengar laporan muridnya. Tetua Bei Suang sepertinya tidak mengenal banyak orang. Ayo pergi dan lihat. Penatua Gong ragu sejenak dan berjalan menuju istana Bei Suang. Tetua Bei Suang, kudengar kamu punya teman di sini. Setelah tiba di kediaman Bei Suang, seorang murid melapor. Melihat Bei Suang keluar, Tetua Gong bertanya sambil tersenyum. Tuanku ada di sini. Bei Suang memandang Gong yang lebih tua dan berkata sambil tersenyum. Tuanmu, Raja Naga itu. Penatua Gong sedikit terkejut, bertanya dengan kaget. Sekte Bei Chuan secara alami mengenal Tuan Bei Suang dengan sangat baik, seorang pemimpin galaksi kecil, dia sepertinya disebut Istana Naga. Menurut informasi yang mereka dapatkan, kekuatan Istana Naga tidak lemah, tapi juga tidak kuat, Dewa Raja level 7 yang abadi dan kuat. Dengan kekuatan seperti itu, di matanya, dia tidak layak menjadi Master Bei Suang. Namun, dia telah memberikan Bei Suang metode pelatihan, bahkan jika kekuatannya sama dengan Bei Suang. Ya, ada apa, Penatua Gong? Bei Suang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, aku hanya ingin tahu, aku ingin datang dan mengenalnya. Penatua Gong tersenyum dan berkata, yah, aku akan bertanya pada guru. Bei Suang ragu sejenak dan berkata kepada Penatua Gong. Oke, Penatua Gong mengangguk, tetapi segera, Bei Suang berjalan keluar dan menggelengkan kepalanya meminta maaf. Tuanku memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, dan dia mungkin tidak punya waktu sekarang. Maaf, Penatua Gong. Bei Suang berkata padanya. Penatua Gong sedikit terkejut, dan kemudian dia tersenyum malu. Karena aku tidak punya waktu, maka lupakan saja. Aku akan kembali dulu. Saat dia berbicara, dia mengangguk pada Bei Suang dan berbalik untuk pergi. Jika bukan karena Bei Suang, pemimpin faksi galaksi kecil, apakah dia berani menolakku? Penatua Gong pergi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia sedikit tidak senang. Namun, bahkan jika dia tidak senang, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia masih harus menghadapi Bei Suang. Saat ini, Wang Xian benar-benar tidak punya waktu. Saat dia melihat berbagai berita tentang jurang maut, dia tenggelam dalam pikirannya. Sekarang Pulau Iblis telah dilahap oleh jurang maut, ini hanya satu bagian dari medan perang. Ada juga beberapa medan perang lainnya. Namun, tempat lain lebih jauh. Raja Naga, kita bisa melawan benih abisal bersama dengan berbagai kekuatan di sini. Dengan cara ini, risikonya tidak tinggi. Selain itu, kita bisa mendapatkan cukup banyak biji abisal. Di dalam ruangan, Ao Jian melihat dokumen-dokumen itu dan berkata kepada Wang Xian. Ya, memang begitu. Kita bisa membunuh benih abisal di samping saat perang pecah.
Saya yakin kekuatan lain akan sangat senang melakukannya. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya dan melihat dokumen di tangannya. Dokumen ini adalah daftar nama pertama dan kedua dari Sekte Beichuan yang telah berperang melawan benih jurang yang jatuh. Dalam dua pertempuran pertama, lebih dari 70 Raja Saleh yang abadi telah jatuh. Jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil. Namun, dibandingkan dengan kristal benih jurang yang mereka peroleh, itu benar-benar dapat diterima. Jika Istana Naga dapat memperoleh panen seperti itu bahkan setelah kehilangan lebih dari 70 Raja Saleh yang abadi, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Istana Naga. Semua murid dari Sekte Beichuan, segera bertempur. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bei Suang, yang berada di samping, sedikit mengernyit. Menguasai. Dia berteriak pada Wang Xian. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian mengangguk dan terbang keluar. Ketika mereka tiba di pintu masuk jurang maut, Bei Suang berkata kepada Wang Xian dan terbang langsung ke jurang maut. Beberapa dari mereka memandang Wang Xian dan sisanya yang mengikuti Bei Suang dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikan fakta bahwa benih jurang berkumpul lagi. Satu persatu, para murid dari Sekte Beichuan menyerbu ke dalam jurang. Mereka segera membentuk formasi dan bersiap untuk pertempuran. Segera, pertempuran meletus. Satu demi satu, benih jurang Raja Dewa Abadi yang abadi menyerbu. Wang Xian tidak memasuki medan perang. Sebaliknya, dia melihat dari belakang. Di depan, jutaan biji jurang menyerang. Itu adalah pertempuran sengit. Terlepas dari apakah itu benih abisal atau manusia, mereka akan mati jika tidak hati-hati. Jika manusia terbunuh, mereka akan dimakan oleh benih abisal. Beberapa benih abisal bahkan akan melahap mayat benih abisal yang terbunuh. Seluruh pertempuran berlangsung selama 3 jam. Menurut pengamatan Wang Xian, ada 40.000 hingga 50.000 manusia yang mati. Adapun benih abisal yang mati, ada 400.000 hingga 500.000. Setelah membunuh 400.000 hingga 500.000 benih abisal, manusia mundur. Lebih dari separuh mayat benih abisal tidak dibawa kembali. Mereka dimakan oleh benih abisal lainnya. Benih abisal yang dimakan memiliki peningkatan yang jelas. Benih abisal ini memiliki perasaan menggunakan pertempuran untuk memberi makan diri mereka sendiri. Wang Xian melihat ke depan dan bergumam. Bab 2619 Puncak Naga 2619 tiba. Benih abisal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan, dan di antara mereka, ada aliran benih abisal yang mengalir deras. Sebagian dari biji abisal yang terbunuh diambil oleh manusia, dan sebagian lagi dimakan oleh biji abisal. Setelah biji abisal ini dimakan, kekuatan mereka meningkat pesat. Tanda seru. Dengan melahap manusia, mereka juga menerima peningkatan yang signifikan. Metode ini mirip dengan membesarkan Gu. Yang lemah akan tersingkir sementara yang kuat akan menjadi lebih kuat. Menguasai. Kami akhirnya menyelesaikan krisis ini. Kekuatan benih abisal semakin sulit. Bei Suang terbang dan berkata pada Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Di medan perang, kita juga bisa mengasah kekuatan kita dengan cepat dan meningkatkan kekuatan kita jauh lebih cepat. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dengan sumber daya yang cukup, lebih mudah bagi pembangkit tenaga manusia untuk menerobos dalam pertempuran. Benih abisal bisa memelihara kekuatan tempur mereka melalui pertempuran, dan manusia bisa melakukan hal yang sama. Namun, dalam hal efisiensi, manusia jauh lebih lemah dari biji abisal. Ini adalah bakat ras. Tetua Bei Suang kita sangat menghormati pemuda itu. Siapa pemuda itu? Aku tidak tahu. Dia bukan ahli dari Sekte Beichuan kita. Tetua Bei Suang bahkan menundukkan kepalanya sedikit di depan pemuda itu. Siapa pemuda itu? Semua murid Sekte Beichuan yang sedang terbang menuju planet melihat Bei Suang berdiri dengan hormat di depan Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Penatua Gong, siapa pemuda itu? Tetua Bei Suang sebenarnya sangat hormat. Bahkan para ahli Sekte Beichuan tingkat Raja Abadi memandang Wang Xian dengan kaget. Mereka mau tidak mau bertanya kepada sesepuh Gong. Ini guru Bei Suang. Penatua Gong memandang pemuda yang tampak sangat muda. Dia bahkan bisa merasakan aura pemuda itu. Matanya berbinar. Tuan Bei Suang. Dia adalah guru Bei Suang. Raja Naga dari Istana Naga. Raja Abadi tingkat 7. Aku tidak menyangka Bei Suang begitu hormat di depan tuannya.
Kekuatan tetua Bei Suang saat ini tidak lebih lemah dari tuannya. Elder Bei Suang adalah orang yang menghargai persahabatan. Para ahli Immortal King sedang berdiskusi. Ayo pergi dan mengenal satu sama lain. Setelah Penatua Gong mengatakan itu, dia segera terbang menuju Wang Xian dan yang lainnya. Tetua Bei Suang, ini pasti tuanmu, Raja Naga. Penatua Gong terbang ke depan dan bertanya sambil tersenyum. Ya, Penatua Gong, ini tuanku. Bei Suang menganggukkan kepalanya. Halo, Penatua Gong. Wang Xian mengangguk samar padanya. Haha, terima kasih, Raja Naga, karena telah memberikan metode kultivasi ke Bei Suang, membuatnya bersinar sekali lagi. Penatua Gong menaksir Wang Xian dan berkata, bakatnya lebih baik. Wang Xian mengangguk dengan sopan. Penatua, ketua sekte dan yang lainnya ada di sini. Pada saat ini, seorang Raja Saleh yang abadi berkata, hah, Tuan Sekte, kepala keluarga, semua orang berbalik dan melihat lebih dari 10 sosok terbang. Ketika mereka melihat Master Sekte dan yang lainnya, mereka langsung berteriak. Siapa orang-orang ini? Master Sekte Bei Chuan memandang Wang Xian dan yang lainnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Sekte, ini masterku. Bei Suang segera memperkenalkan. Oh, ini Raja Naga. Haha, senang bertemu denganmu. Ini adalah keberuntungan Suang, untuk bertemu dengan Raja Naga. Sedikit kejutan melintas di mata Sekte Master Bei Chuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, Master Sekte dari Sekte Bei Chuan. Wang Xian menangkupkan tangannya dan menjawab. Selama perang, ada banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak bisa menghibur Raja Naga. Saya minta maaf. Jika krisis di Pulau Iblis dapat diselesaikan, saya pasti akan menghibur Raja Naga dengan baik. Master Sekte dari Sekte Bei Chuan berkata sambil tersenyum. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bertukar basa-basi dengannya. Penatua Gong, Suang, setelah perang, keluarkan semua benih jurang dan bagikan kepada murid-muridmu. Setelah bertukar basa-basi, Master Sekte Bei Chuan turun ke bisnis. Dia memandang Penatua Gong dan yang lainnya dan berkata, oh, Master Sekte, singkirkan semuanya. Penatua Gong sedikit terkejut dan langsung bertanya. Keluarkan semua murid yang jatuh dan sekte kami akan mengambil subsidi dari tempat lain. Berikan semua kristal benih abisal kepada para murid dan biarkan mereka berkultivasi. Master Sekte Bei Chuan mengangguk berat dan berkata, fraksi lain juga sudah menerapkan ini. Berdasarkan beberapa pertempuran ini, kita sudah dapat melihat bahwa benih abisal di dalamnya memelihara pertempuran. Yang lebih lemah akan mati dan dimakan. Yang lebih kuat akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kami juga akan mengeluarkan semua kristal benih abisal dan membiarkan semua murid meningkat. Seorang Master Sekte Bei Chuan di sampingnya berkata, ya, Penatua Gong dan yang lainnya menganggukkan kepala. Pemimpin Sekte Bei Chuan, Istana Naga kami ingin mengirim beberapa pusat kekuatan. Kami ingin berburu beberapa benih jurang untuk mendapatkan beberapa kristal. Apakah ada masalah? Wang Xian menatap pemimpin Sekte Bei Chuan dan berkata, oh, pusat kekuatan Istana Naga akan datang. Tentu saja, kami menyambut mereka. Jumlah benih jurang di dalam jurang yang bisa dibunuh semakin banyak. Kami juga menyambut siapapun untuk datang. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi beban kita. Pemimpin Sekte Bei Chuan berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mengirim muridku dalam beberapa hari. Pada saat itu, Istana Naga akan bebas bergerak. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sama-sama, Raja Naga. Saya harus pergi ke tempat lain untuk memberi tahu mereka. Maaf, saya tidak bisa menemani mereka. Seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Bei Chuan, dia memimpin kelompok itu dan pergi. Menurut informasi dari Istana Naga, ada banyak pembangkit tenaga Raja Abadi level 7. Saya bertanya-tanya berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan dikirim. Pemimpin klan Bei Chuan dan yang lainnya terbang ke depan, kata seorang tetua di samping. Mereka mungkin tidak akan dapat mengirim banyak, mereka hanya ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa kristal benih jurang, namun itu tidak akan banyak mempengaruhi kita. Seorang tetua di samping berkata, Xiao Suang, anak ini terlalu menghormati Raja Naga. Pemimpin klan Bei Chuan di samping tiba-tiba berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan,
tapi kita harus memikirkan cara untuk mempertahankan Bei Suang di klan Bei Chuan. Kakek, mengapa kita tidak membuka alam mistik dan membiarkan Suang, masuk? Patriark klan Bei Chuan merenung sejenak dan berkata, buka alam mistik. Oke, meski akan menghabiskan banyak energi, kita harus memberitahu Suanger bahwa klan Bei Chuan telah memberikan banyak hal padanya. Patriark di sampingnya mengangguk perlahan. Ao Jian, beritahu Perdana Menteri Gui untuk mengirim seseorang ke sana. Di istana tempat Bei Suang berada, Wang Xian menginstruksikan Ao Jian yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga, Raja Naga. Ao Yao baru saja menghubungi saya. Dia memperoleh planet kehidupan dan orang-orang di dalamnya telah melarikan diri. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kami. Kita seharusnya bisa terbang ke sana dalam 3-4 jam. Ao Jian mengangguk dan berkata, apakah begitu? Ayo pergi. Wajah Wang Xian berseri-seri dan dia langsung berdiri. Dengan planet kehidupan, dia bisa membangun istana naga di sini. Selama dia membangunnya, dia akan dapat berteleportasi dengan segera melalui formasi teleportasi. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah bagi istana naga untuk bergerak. Apalagi setelah mendapatkan benih abisal, mereka bisa langsung berteleportasi ke istana naga utama melalui istana naga. Mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga, dan mereka tidak perlu terbang bolak-balik. Bab 2620 Kekuatan Puncak Naga 1. Bagus sekali, kalian benar-benar menemukan planet yang melestarikan kehidupan. 3 jam kemudian, di sebuah planet yang tidak jauh dari garis utara, Wang Xian tersenyum sambil melihat ke lautan. Dengan mendirikan Istana Naga di sini, dia akan dapat melakukan perjalanan ke dan dari sistem bintang selatan dengan cepat. Dia tidak perlu terbang selama beberapa hari lagi. Tanda seru, berdengung. Segera, dengan kemampuan sistem, sebuah istana naga dibangun dengan cepat. Saat berikutnya, Wang Xian kembali ke istana naga utama melalui formasi teleportasi. Perdana Menteri Gui, bagaimana persiapannya? Wang Xian kembali ke Istana Naga dan bertanya langsung kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, kamu kembali begitu cepat. Semua orang sudah siap. Kali ini, kami akan mengirim sekelompok anggota dari Istana Naga, dipimpin oleh Mu Zesen dan formasi surga lainnya, untuk mengarahkan puncak naga langsung ke Pulau Iblis. Perdana Menteri Gui segera menjawab ketika dia melihat Wang Xian. Baiklah, kirim lebih banyak ahli. Pertempuran di Pulau Iblis tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi kami. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kita bisa mengirim beberapa dulu. Ao Yao dan yang lainnya telah mendapatkan planet kehidupan di Pulau Iblis. Kita bisa menuju ke sana langsung dari formasi teleportasi. Raja Naga yang baik, saya akan mengikuti Anda ke sana nanti untuk melihat situasi di sana sebelum kami menyebarkan. Kata Perdana Menteri Gui. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan datang ke langit di atas Istana Naga. Segera, puncak naga yang menjulang tinggi di langit mulai bergerak. Itu menuju ke Pulau Iblis dengan kecepatan yang mengerikan. Puncak naga sangat besar dan kecepatannya menakutkan. Ketika beroperasi dengan kecepatan penuh, itu tidak lebih lambat dari kecepatan terbang dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 Raja Abadi. Dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai garis utara Pulau Iblis dalam 3 hari. Wang Xian tersenyum saat melihat puncak naga berangkat. Dengan kekuatan puncak naga, selain sekte besar dari bulan lalu, 4 kekuatan lainnya di garis utara tidak dapat menembus pertahanan puncak naga. Mereka bahkan bisa menghancurkan mereka dengan bantuan puncak naga. Wang Xian bergumam dan berteleportasi ke Pulau Iblis. Wang Xian memindahkan planet langsung ke front utara, yang berada di depan abis. Para ahli di planet di tepi sekte Sungai Utara tercengang ketika mereka melihat seseorang memindahkan planet itu. Pada saat ini, banyak kekuatan yang memindahkan planet ini lebih jauh. Sekarang mereka memindahkannya ke sini, ini. Tuan, pemimpin sekte dan yang lainnya mengizinkan saya memasuki dunia rahasia sekte Bei Chuan untuk meningkatkan kekuatan saya. Pemimpin sekte dan yang lainnya mengatakan bahwa begitu saya memasuki alam rahasia, saya akan dapat menembus ke Raja Abadi tingkat 6 dengan sangat cepat. Pada hari kedua, Bei Suang menemukan Wang Xian dan berkata kepadanya. Oh, sekte Anda mengizinkan Anda memasukkan manual rahasia. Itu hal yang bagus. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Ya,
Tuan mungkin tidak bisa menghubungi saya untuk 1 atau 2 hari ke depan. Aku akan datang dan mencarimu setelah aku menerobos. Kata Bei Suang sambil tersenyum. Baiklah, aku akan berada di planet ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Setelah Bei Suang mengatakan itu, dia segera pergi. 1 hingga 2 hari dapat membantu Bei Suang maju 1 tingkat. Apakah ini dasar dari sekte yang kuat? Wang Xian melihat sosok kepergian Bei Suang dan bergumam. Bei Suang baru saja menembus tingkat 5 Raja Abadi. Menurut perkiraannya, meski ada sumber daya yang cukup, masih butuh beberapa tahun baginya untuk menerobos. Namun, untuk dapat menerobos dalam 1 atau 2 hari, ranah rahasia sekte Bei Chuan ini pasti sangat kuat. Suanger, segera keluar setelah menerobos ke alam rahasia. Konsumsi energi dari dunia rahasia ini terlalu besar. Sudah puluhan juta tahun sejak dunia rahasia ini diaktifkan. Di depan sebuah gua di planet sekte Bei Chuan, pemimpin sekte memerintahkan Bei Suang dengan ekspresi serius. Itu pemimpin sekte. Bei Suang mengangguk, untuk dapat membuat pemimpin sekte mengatakan bahwa itu menghabiskan terlalu banyak energi, itu pasti menghabiskan jumlah yang mengerikan. Dan wilayah rahasia ini, bahkan dia tidak mengetahuinya, mungkin tidak banyak orang di dalam sekte yang mengetahuinya. Setelah Suang Er masuk, dia akan bisa mencapai level 6 yang abadi. Ketika saat itu tiba, kekuatan tempurnya tidak akan lebih lemah dari milikku, haha. Pemimpin Bei Chuan berkata dengan penuh semangat. Pejuang level 8 abadi yang berusia kurang dari 40.000 tahun, mengejutkan selama berabad-abad. Masa depan sekte Bei Chuan bergantung padanya. Gemuruh. Namun, sehari kemudian, siluet Bei Suang keluar dari wilayah rahasia. Seluruh tubuhnya tertutup embun beku, di kepalanya, ada topi es, naga topi es melingkar. Dia berjalan keluar dari dunia rahasia dengan aura yang kuat. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Hanya dalam 1 hari, Suanger menerobos dan keluar dari dunia rahasia. Dewa memberkati sekte Bei Chuan kita, hahaha. Di pintu masuk, ketua sekte Bei Chuan melihat Bei Suang berjalan keluar dari alam rahasia dengan kaget, dan kemudian wajahnya dipenuhi kegembiraan. Untuk naik 1 tingkat dalam 1 hari setelah memasuki alam rahasia, bakat ini terlalu menakutkan. Terima kasih ketua sekte atas pelatihanmu. Bei Suang menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Hahaha, Suang Er, sekte Bei Chuan telah melatihmu, sekte Bei Chuan masa depan juga akan bergantung padamu untuk memimpin, kami akan bergantung padamu untuk melangkah lebih jauh. Ayo pergi, kita akan menuju ke garis utara dan umumkan masalah ini, hahaha. Pemimpin sekte sangat bersemangat, dia melanjutkan, Suang Er, bagaimana kekuatan pertempuranmu sekarang, jika kamu menerobos lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aku benar-benar bisa bertarung melawan prajurit level 8 yang abadi sekarang, jika aku menerobos lagi, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Bei Suang juga berkata dengan gembira. Ketika dia tersenyum, rasanya seperti frost mencair, seperti angin musim semi. Beberapa tahun, napas pemimpin sekte Bei Chuan tergesa-gesa, dia menatapnya dengan penuh semangat, mengepalkan tinjunya. Ayo pergi. Wajahnya penuh senyuman saat dia terbang menuju formasi teleportasi. Apakah pertempuran meletus lagi? Pemimpin sekte, ayo pergi. Ketika Bei Suang dan yang lainnya tiba di planet garis utara, mereka segera menemukan bahwa benih jurang maut sedang meletus dalam pertempuran. Bei Suang mengepalkan tinjunya dan tersenyum saat berbicara dengan pemimpin sekte. Baiklah, biarkan aku melihat kekuatan Suang Er. Mari kita biarkan sekte Bei Chuan dan semua orang di Pulau Iblis melihat kekuatan Suang Er. Mata pemimpin sekte Bei Chuan berkedip saat dia berbicara. Baiklah, sosok Bei Suang bergerak, dan sepasang sayap beku langsung muncul di punggungnya saat dia terbang langsung ke abyss. Medan perang di sini lebih dekat ke wilayah tengah, dan jumlah benih jurang bahkan lebih banyak dan lebih kuat. Ketika Frost memasuki jurang, dia mengenakan mahkota es di kepalanya, dan seluruh tubuhnya seperti peri dari 9 surga. Dengan keanggunan seperti itu, bahkan putri dari sekte besar pun berada terlalu jauh darinya. Yin, cakar naga es. Bei Suang bergegas ke medan perang, tatapannya terkunci ke beberapa level 7 yang tidak bisa mati, cakar naganya menyerang mereka. Melolong melolong melolong. 3 mayat hidup level 7 merasakan kekuatan Bei Suang, mengungkapkan jejak ketakutan saat mereka meraung.
Melolong melolong melolong. Di belakang mereka, benih level 8 yang abadi menatapnya, matanya dipenuhi dengan haus darah saat ia maju ke depan. Suang Er, ayo bunuh dia. Pemimpin Beicuan melihat benih level 8 yang abadi muncul, dia segera bergerak dan meraung. Di depan, 3 biji level 7 yang abadi merasakannya.